Sama-sama kita katakan, datanglah Mesias Raja. Datanglah Mesias Raja, diutus untuk menebus kami semua, agar kami saksikan kasih agungmu, Immanuel. Saksikan kasih agungmu, Immanuel. Saksikan kasih agungmu, angkatan-angkatan silih berganti, harapan pun memudar. Manusia memohon Yehova untuk melepaskan mereka. Oh Tuhan, berapa lama kami harus menjerit memohon pertolongan-Mu dan tiada Engkau mendengar. Bagaimana dengan semua nubuatan itu? Sunyi, beberapa abad hening. Tiba-tiba Yehova memberitakan perjanjian lagi. Apa yang tidak mereka sadari, tiada mereka bayangkan, adalah bahwa Yehova sendiri akan menjadi perjanjian itu. Pengharapan tentang Mesias selama berabad-abad akan digenapi dalam seorang bayi. Suatu misteri Allah datang untuk tinggal dengan manusia. belum pernah terlihat, Belum pernah terdengar belum pernah terkandung dalam hati. tentang apa yang Allah siapkan. Oh, terpujilah Dia yang kekal, Sekarang dengarlah, tak usah menangis lagi. Dia yang menciptakan bintang-bintang segera datang.
Iya, Mungkin Zakaria sakit setelah melakukan semua tugasnya. Bayangkan, sudah berminggu-minggu dia masih tetap bisu. Dan aku juga sudah lama tidak melihat Elizabeth. Ya sudahlah, apa juga urusannya denganku. Tapi aku tetap penasaran, mengapa Zakaria itu tetap bisu? Katanya, seorang malaikat muncul. malaikat. Ya, tidak heran orang-orang membicarakannya. Lea, seharusnya orang-orang itu sadar siapa yang mereka sedang bicarakan. Kita berdua ini telah lama mengenal Zakaria dan Elizabeth. Apakah mereka pernah melakukan sesuatu yang buat kita siap? Tidak, Benaya, memang tidak pernah. Tapi mungkin mereka... bagaimana ngomongnya ya? Mungkin Zakaria dan Elizabeth tidak punya ahli waris untuk meneruskan tugas keimamannya. Tidak mungkin. Ya, Tidak. ya, mungkin saat itu Zakaria sedang merenung. Dan dia sadar bahwa dia tidak akan dapat mempersembahkan hukuman lagi. Dan tidak ada penerusnya. Lalu Zakaria ingin memperbaiki keadaan itu. Jadi tidak salah kan kalau Zakaria hanya mengarang cerita soal malaikat itu? Sudahlah Lea. Lebih baik kamu jangan banyak ngomong. Perjanjian di masa lampau itu telah digenapi sekarang. Dan kita akan menunggu dan menunggu. Dan Yehova akan bekerja. Tapi menurutku Zakaria itu memang sudah tua. Cuma ia masih bisa dapat berpikir. Dan juga masih kuat. Apa kau pikir ia sakit ya? Tidakkah kau lihat sinar di matanya? Apa kita meragukan ceritanya? Tentu tidak. Orang-oranglah yang harus menghentikan pergunjingan ini. Dan kita akan melihat apa yang akan Yehova lakukan. Berpikirlah yang logis, Benaya. Apa kamu percaya dengan hal-hal yang aneh semacam itu? Oh iya. Zakaria menyatakan bahwa Elizabeth akan melahirkan seorang anak. Mana mungkin itu akan terjadi? Mana mungkin dengan tiba-tiba Tuhan memutuskan untuk memakai seorang imam dan istrinya yang sudah tua itu untuk mengandung seorang anak. Anak yang akan jadi pembuka jalan bagi Mesias. Aku rasa tidak. Elizabeth itu mandul. Dia itu mandul, Benaya. Yehova akan melakukan apa yang ia inginkan. Dan kamu ataupun aku tidak akan berkata apa-apa tentang hal itu. Kau ini sudah tua, tetap saja keras kepala. Mungkin betul katamu itu. Tapi aku orang tua yang keras kepala ini akan tetap berharap sebuah anugerah yang terselubung dengan hal-hal yang tidak dapat diduga. Dan aku berani pastikan, aku akan mendapatkan sukacita yang jauh lebih besar daripada mereka yang tidak setuju denganku. Terserah kamu. Tapi sebaiknya jangan bermimpi terlalu tinggi. Mereka itu seperti bejana yang mudah hancur. Apa? Hancur? Jika memang hancur, biarlah hancur. Tetapi aku akan tetap berkata, diberkatilah Zakaria dan Elizabeth. Terpujilah Allah Israel yang memegang perjanjiannya. Lea, coba pikir, kapan kita pernah membutuhkan Sang Mesias lebih dari sekarang? Saat ini, dan mungkin bejana rusaklah yang paling kita butuhkan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan.
Tiadakah engkau tahu? Belumkah engkau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal, pencipta ujung bumi. Ia tidak akan menjadi letih dan lesu, dan tidak ada yang bisa menyamai pengertiannya. Sekarang ia berkata, Kembalilah kepadaku. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Murkaku telah surut daripadamu. Bangunlah manisku, jelitahku. Marilah, aku akan mengasihi engkau dengan sukarela. Karena lihatlah, musim dingin jiwamu telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim untuk bernyanyi.
Ada? Ya Eli, Apa kamu tahu apa yang terjadi dengan tetangga kita ya? entahlah Eli, tapi aku mendengar teriakan-teriakan itu. Iya, sepertinya mereka bertengkar. Atau mungkin Yakub tahu masalah ini. Kita tanyakan saja padanya. Iya. Nah, ini dia kebetulan. Hai, Yakub. Yakub, Eli, Sinilah sebentar. Yakub, ada apa Eli? kamu tahu, semalam terdengar suara yang mengerikan sekali. Memangnya ada apa Eli? Ya, semalam itu Panglima dan pasukan Raja Herodes datang dengan ramai sekali. Ya, Oh ya, dan kamu tahu, Yusuf harus segera pergi ke rumah orang tua Maria setelah Maria kembali. benarkah Maria sudah kembali ada? iya Yakub, kemarin sore. Kamu pasti tidak melihat keretanya lewat kan? Astaga Yakub, Yakub. Kamu sungguh sangat keterlaluan. Heran. Tapi, tahukah kau, aku rasa itu adalah hal yang sangat aneh. Melihat Yoyakim mengizinkan Maria pergi dengan tiba-tiba. Maria bahkan tidak memberi kabar kepada sahabatnya. Sekarang semuanya terlihat jelas. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini tentang Maria. Maria sudah mengandung. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tidak mungkin Eli. Aku pun akan berkata seperti itu kalau aku tidak melihatnya sendiri, Yakub. Ya, ini kenyataan yang menyedihkan, kawan. Kasihan Yusuf. Wah, kasihan. Bisa-bisanya kau berkata seperti itu. Justru dialah penyebab semuanya ini. Dia yang membuat malu Ana dan Yoyakim. Apa? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu, Yakub? Hei, kita ini kenal siapa Yusuf. Dan menurutku dia tidak akan membuat malu nama baik keluarganya. Ah, kau selalu membela dia. Lalu menurutmu Eli, Mariakah yang salah? Ya, bisa saja. Tidak, itu pasti bukan kesalahan mereka. Lalu, memangnya kamu bisa menebak siapa yang salah ada? Ya, mungkin saat sedang dalam perjalanan, seseorang yang tak dikenal, seseorang Seseorang siapa? Siapa? entahlah, aku sendiri bingung. Tapi, apakah benar Yusuf yang datang ke rumah Yoyakim kemarin malam? Apakah kalian mendengar percakapan mereka? Ya, aku mendengar sebagian dari percakapan mereka. Dan di situ sudah jelas terdengar bahwa Yusuf akan mengakhiri masalah ini diam-diam. Benar Eli. Itu memang cara Yusuf. Ya, Tapi ini adalah hal yang serius. Dan mereka harus dinasihati. benar. Lalu bagaimana dengan Maria? Apa yang dikatakannya? Itu belum seluruhnya. Maria berkata bahwa dia tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun. Juga tidak dengan Yusuf. Maria katakan bahwa malaikat mendatanginya dan berkata bahwa dia mengandung sang Mesias. Apa? Ada saja kamu. Bagaimana mungkin seorang Maria mengandung Mesias? Coba kamu pikir ada. Apa Maria sudah kehilangan akal sehatnya? Maria ketakutan Yakub. Dan siapa yang dapat menyalahkannya? Lalu kau membela dia? Entahlah Eli. Aku sendiri tidak tahu. Tapi aku telah mengenal Maria sejak lama, Eli. Dia adalah orang yang jujur dan baik hati. Aku benar-benar bingung dengan semuanya ini. Apa ada yang bisa memastikan kalau Elizabeth benar-benar melahirkan seorang anak? Aku rasa ini adalah langkah awal untuk kita mengetahui apa yang sedang terjadi. Ya benar. Oke. Baik ada. Pastikan jika itu menjadi maumu. Tapi menurutku, itu tidak akan mengubah apapun.
Bahkan jika Yehova sekalipun turut campur tangan dalam masalah ini, biarlah ia segera menyelamatkan Maria. Dan sebaiknya Maria dapat membuat seluruh penduduk Nazaret berpihak kepadanya. Karena jika tidak, dengar, jika tidak, maka hal yang buruk akan terjadi. Kau benar. Semoga Maria beroleh belas kasihan Yehova. Ya, semoga saja. Kalian benar. Semoga Yehova berbelas kasihan. Karena tidak banyak orang yang punya belas kasihan. Berita dari malaikat itu membuat dunia Maria serasa jungkir balik. Silih berganti, pikiran-pikiran yang tidak masuk akal muncul, gemetar di antara gembira dan takut. Satu pertanyaan langsung muncul dengan tiba-tiba. Bagaimanakah dengan pertunangannya? Oh, biarlah seluruh dunia meninggalkannya, asal jangan Yusuf. Pasti, aku yakin Yusuf akan melihat kebenaran di mata Maria. Yusuf yang baik dan yang tulus, malaikat kata dia pilihkan langit terang, hati tenang, bayi raja dari Allah. sekali malam ini ya. Apa aku bermimpi?
Mana mungkin? Dingin sekali malam ini. Kores, menurut kamu, adakah orang yang melihat mereka atau hanya kita? Maksud kamu, para malaikat yang tadi kita lihat itu? Iya, pasti bukan cuma kita yang melihat. Iya kan? Aku juga tidak tahu, Mesa. Mesias ada di kota Daud. Dia tidak meninggalkan kita. Ya, tahun-tahun yang penuh penderitaan. Ya, akhir-akhir ini bangsa Yahudi dibantai oleh penjajah Roma. Sangat banyak penyiksaan. Lalu, akankah Yehova mengakhiri penderitaan kita? Kau telah mendengarnya, Kores? Kabar baik. Sudah berapa lama kita tidak mendengar tentang kabar baik? Pasti sudah lama sekali. Astaga, ternyata selama ini kita telah dibutakan oleh Roma dan para dewa mereka. Tetapi sekarang mereka akan melihat bahwa Yehova adalah Allah. Apakah para malaikat salah, Kores? Aku rasa tidak. Memang benar seperti itu. Tepat seperti yang malaikat katakan. Tapi, coba kau pikir, Mesa. Bukankah itu terlihat... Terlihat apa, Kores? Ya, maksudku, bukankah itu terlihat aneh? Aneh. Menemukan bayi kudus itu di sana, dibungkus dengan kain lampin, dan di sebuah kandang domba. Bukankah dia itu Mesias? Apa mungkin? Ya mungkin itu terlihat sangat hina. Tapi siapakah kita sampai meragukan cara Yehova? Ya, kamu benar. Mesa. Mesa. Ya, apa? Tak apa. Maafkan aku, Mesa. Aku hanya sedikit bingung tentang apa yang pernah kita dengar dari para malaikat itu. Dengar, Kores. Dengar. Cara Allah tidak seperti cara kita. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Dan sekarang, Yehova sedang memberi. Dan aku rasa, aku harus bersyukur atas hal ini. Iya ya. Mesa, akankah mereka itu kembali lagi ya? Maksud kamu, para malaikat, Kores? Ya, para malaikat itu. Ya bagaimana aku tahu? Mesa, rasanya malam ini aku tidak bisa tidur. Cobalah untuk tidur. Besok kan kita akan mengembalakan domba-domba ke Migdal Eder. Oh iya ya, aku pikir juga begitu. Iya. Ya sudahlah. Karena sekarang kau yang harus tugas jaga malam pertama, ya aku akan tidur. Mesa, ya, malam ini betul-betul indah. Karena hari ini telah lahir Sang Juru Selamat bagi kita semuanya. Siapa sangka ya? Demikianlah, pada saat yang tepat, genap waktunya Bapa, putra tunggalnya lahir, dilahirkan oleh seorang anak darah, dipercayakan pada satu pasangan muda dari Nazaret. Inilah saat datangnya jawaban sebelum ada pertanyaan. Raja kemuliaan, Mesias yang dijanjikan telah datang. Kini bumi menjadi rumah
bagi sang bayi surga. Susana di mana ya? Sulit sekali mencarinya. Susana di mana ya? Paman. Akhirnya paman menemukanmu, Susana. Ada apa, Paman? Hampir saja paman menyerah mencarimu. Maafkan aku, Paman. Ya, tidak apa-apa, Susana. Aku tidak dapat lari dari Raja Herodes yang sedang meneriaki setiap orang, Paman.
Susana, Paman tidak ingin mereka berpikir bahwa kau keluar dari istana ini, Susana. Mengapa, Paman? Karena sangat berbahaya bagimu jika mereka tahu kau keluar dari ruanganmu, Susana. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Aku hanya mendengar teriakan Herodes dan dia sangat marah, Paman. Susana, banyak orang mencari muka di hadapan Herodes dengan menceritakan kebohongan-kebohongan. Paman ingin engkau berhati-hati. Kerjakan saja tugasmu sebaik mungkin dan tetaplah menunduk, Susana. Ya, Paman. Aku akan lakukan yang terbaik. Susana, Ya, Paman. apakah pada malam itu engkau melihat Herodes menerima para majus? Ya, Paman. Pada waktu itu aku bekerja hingga larut malam. Apa kau dengar? Para majus datang untuk menemui seorang bayi istimewa dan memberikan penghormatan kepadanya. Ya, Paman. Ya, aku dengar. Tapi tidak banyak. Aku melihat banyak orang suruhan Herodes ada di mana-mana. Mereka bertanya-tanya pada setiap orang yang mereka jumpai ketika aku hendak pergi membeli ikan. Ya. Mata-mata Herodes ada di mana-mana, Susana. Oh ya, Paman? Mereka menyelidiki para majus. Paman, katanya bayi ini adalah keturunan bangsawan. Namun, mengapa bayi itu tidak dilahirkan di istana ini? Ya, kamu betul sekali, Susana. Sebentar, Susana. Susana, Herodes telah mendengar nubuatan tentang seorang yang diurapi Allah. Dan juga gulungan kitab Nabi Mika telah dibawa kepada Herodes. Para majus juga berkata pada Herodes bahwa bayi tersebut adalah bagian dari nubuatan. Ia sangat marah dan iri hati. Herodes merasa tahtanya terancam, Susana. Ya, aku mengerti sekarang, Paman. Entah raja atau bukan, bayi ini sedang dalam bahaya, Paman. Pastilah para majus akan menemukan bayi itu, dan Raja Herodes pun akan berusaha untuk melenyapkannya, Paman. Tidak, Susana, tidak. Mengapa tidak, Paman? Para majus telah pergi menghilang Hah? Para majus itu telah menghilang? tanpa mengatakan apa-apa pun pada Herodes. Sekarang kamu tahu kenapa Herodes sangat marah. Herodes akan memusnahkan bayi itu, Susana. Paman, apakah engkau tahu tentang nubuatan itu? Apa yang dikatakannya? Katakanlah padaku, Paman. Paman tahu, Susana. Dengar baik-baik. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kurang lebih seperti itu, Susana, isinya. Tadi kata Paman dari Bethlehem. Bukankah itu tidak jauh dari sini? Ya, kamu betul, Susana. Para majus juga berkata pada Herodes tentang sebuah bintang yang muncul di langit. Sebuah bintang? Bintang itu yang memimpin para majus ke tempat bayi itu berada, Susana. Oh, Paman, andai kata semuanya ini adalah kenyataan. Paman, apakah kau pikir bayi ini adalah benar-benar sang Mesias? Ya, itu mungkin saja. Tapi
Hal ini terdengar sangat aneh, Susana. Apabila ia lahir sebagai seorang bayi, ia membutuhkan perlindungan Yehova. Karena Herodes tidak akan berbelas kasihan, Susana. Ya, Paman benar. Kalau begitu, aku pulang dulu ya, Paman. Hati-hati, Susana. Ya, Paman. Nun jauh di sana, beberapa orang raja mengamati angkasa dan melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah bintang yang tak dikenal, bercahaya seperti mercusuar di timur. Yang sangat ajaib, bintang itu tetap berada di suatu tempat tertentu. Makna nubuatan itu begitu jelas. Bintang Natal tersebut ditampilkan di angkasa untuk menghormati raja yang beda dengan raja-raja sebelumnya. Dan sementara mereka mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang jauh, mereka mengarahkan wajah mereka ke tanah perjanjian yang kuno itu dan mengunjungi raja di atas segala raja. Meski terbiasa hidup mewah di istana, mereka tinggalkan semua, ikut bintang di timur. Perjalanan yang jauh telah mereka tempuh. Meski jalan sukar, sampailah pada sang raja. Para raja datang setelah ikuti bintang. Mereka bersujud, tak hiraukan diri. Meskipun terpandang, mereka persembahan. Mereka datang jumpa sang Maha Raja. Mereka berikan emas, kemenyan dan mur. Dengan penuh khidmat mereka bersujud di depan Tebus mereka memuja sembah Dia. Anak yang mulia ini kan tetap berkuasa. Para raja datang setelah ikuti bintang. Mereka bersujud, tak hiraukan diri. Meskipun terpandang, mereka bersembahan. Para raja datang, para raja datang, para raja datang. Setelah ikuti bintang, mereka bersujud, tak hiraukan diri. Meskipun terpandang, mereka bersembahan. Mereka datang jumpa sang Maha Raja. Mereka bersujud, tak hiraukan diri. Para raja, mereka bersembahan. Mereka datang, mereka datang.
orang-orang Majus adalah harta yang tak ternilai. Tetapi itu bukan harta yang kekal, hanya sementara saja. Tuhan ingatkan kita bahwa harta yang sesungguhnya adalah apa yang ada di surga. Murni, tidak berkarat. Dan sekalipun Yesus berjalan sebagai manusia di muka bumi ini, Ia selalu memperhatikan kekekalan. Sebabnya Dia datang. Dia ingin menyatakan kasih-Nya bagi kita dengan cara yang paling ajaib. Cara yang memungkinkan kita untuk bersama Dia selamanya. Rahasia besar itu dibukakan sekarang. Dia yang dijanjikan telah datang untuk membebaskan umatnya dari tawanan. Dialah bintang fajar yang berkelana dalam kegelapan. Dialah wujud dapat dilihat dari Allah yang tak terlihat. Dialah pewaris tahta surga. Dialah Allah dalam rupa manusia. Dialah bintang fajar. Tuhan Yesus, Engkaulah bintang fajar, terang dunia yang sulung atas segala ciptaan, terbaring di palung. Kami melihat kandang dan menyaksikan kemuliaan di sana. Suara yang dahulu kala bergema, aku akan datang kembali. Itulah suaramu, suara yang berikan perjanjian. Dan bersama dengan orang-orang kudus dari segala zaman kami berdoa. Datanglah, datanglah Mesias Raja. Ya, datanglah segera Tuhan Yesus. Datanglah Mesias Raja. Saksikan kasih agungmu, Immanuel. Mari bersama-sama kita katakan, datanglah Mesias Raja. Datanglah
dia tempat menghibur. Mari bersama-sama kita katakan, datanglah Mesias Raja, datanglah Mesias Raja, diutus untuk menebus semua agar kami saksikan kasih agung Immanuel. Saksikan kasih agung, saksikan kasih